管理人さん。あ、Halo guys, gimana kabarnya kalian? Semoga saja kalian semua selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Kali ini, Kif Anime akan coba merangkum alur film yang rilis di tahun ini. Film ini sendiri merupakan adaptasi manga yang rilis di tahun 2018 dan ditulis oleh Haro Aso dan diilustrasikan oleh Kotaro Takata, yang menceritakan tentang kehidupan seorang pemuda yang lebih memilih bebas dengan kehidupannya dikelilingi zombie daripada harus pergi ke kantor dan mengerjakan rutinitasnya sehari-hari. Dan tanpa berlama-lama, pasang headset kalian, dengarkan suara tampan saya. Film diawali dengan diperkenalkannya tokoh utama dalam film ini bernama Akira Tendo, yang sedang bersemangat untuk memulai hari pertamanya bekerja. Karena memang sudah lama Akira menambahkan pekerjaan di perusahaan Master Shot, salah satu perusahaan terbaik yang bergerak di bidang periklanan stasiun televisi. Karena reputasi perusahaan itu sangat baik dan gaji yang ditawarkan juga sangat tinggi, Akira sangat memimpikan bisa hidup bahagia jika bekerja di perusahaan tersebut. Seperti biasa, sebagai karyawan baru, Akira memperkenalkan diri di hadapan para karyawan di sana. Dengan wajah sumringah dan bahagianya, ia sangat bersemangat karena telah diterima dalam perusahaan itu. Di sana kita juga akan diperkenalkan dengan Kosugi. Ia merupakan atasan dari Akira. Dan kita juga diperlihatkan dengan wanita bernama Oh Suri, yang merupakan produser dan cinta pandangan pertama dari Akira. Terlihat lingkungan kerja Akira memang sangat nyaman. Bahkan di hari pertamanya, tim produksi mengadakan acara makan malam kecil untuk menyambut bergabungnya Akira. Namun naas, ekspektasi Akira ternyata tidak sesuai. Karena di malam itu juga, Akira diharuskan untuk kembali bekerja. Para karyawan di sana, termasuk juga Akira, dituntut untuk bekerja lembur tanpa istirahat. Bahkan selama 2 hari penuh, Akira bekerja tanpa bisa pulang ke rumah. Akira merasakan tekanan bukan hanya tentang pekerjaannya saja, namun Akira juga selalu dituntut untuk bisa menyelesaikan pekerjaan dari para seniornya. Yang bisa disimpulkan, mengapa gaji perusahaan itu sangatlah tinggi, karena memang pekerjaan yang diterima para karyawannya memang sangatlah berat. Tidak hanya kinerja dari setiap karyawannya, mental dan fisik di setiap karyawan haruslah kuat untuk bisa menghadapi itu semua. Meskipun Akira sempat berpikir untuk mengundurkan diri dari perusahaan itu, namun ia teringat kembali akan perjuangannya yang sangat keras sampai akhirnya bisa diterima dalam perusahaan itu. Dan ia memutuskan bertahan meskipun kondisi mental dan fisiknya mengatakan sebaliknya. Singkat cerita, beberapa bulan pun telah berlalu dan Akira masih bisa bertahan di perusahaan Master Shot. Aktivitas baik itu bekerja, mandi, makan, ia lakukan di perusahaan dalam kondisinya yang lelah. Sampai pada akhirnya, ia pun sempat menyerah dan ingin menabrakkan dirinya di rel kereta api. Dalam lelahnya, ia hanya memikirkan bagaimana ia bisa bebas tanpa beban pekerjaan dan melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Di waktunya yang lain, Akira bertemu dengan Kencho, sahabat sekaligus rekan satu timnya saat masih berada di grup football Amerika. Akira yang sedang frustasi merasa iri dengan Kencho, yang memiliki pekerjaan bagus namun masih bisa memiliki banyak waktu untuk bersenang-senang dan disukai oleh anak dari koleganya. Kencho lalu menyarankan Akira untuk berhenti dari pekerjaannya yang hanya menguras pikiran, waktu, serta kehidupannya. Dan Kencho juga mengatakan bahwa Akira sudah seperti babu yang hanya bisa menuruti apa kata bosnya. Hal itu pun membuat Akira emosi dan mengatakan bahwa Kencho ternyata memanglah seorang pengecut. Semua itu Akira katakan karena memang di masa lalu, akibat ketakutan dan keraguan Kencho melempar bola, menyebabkan tim football mereka kalah di babak final. Keesokan harinya, Akira yang terlihat lelah memaksakan bersiap untuk melanjutkan rutinitasnya. Namun, saat ia akan berangkat bekerja, Akira dikejutkan dengan tetangganya yang sering ia sapa telah berubah menjadi zombie. Dengan panik, ia pun memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Namun ternyata, semua orang di apartemen itu telah berubah menjadi zombie.
どう見てもゾンビだよなあれ。 Setelah berhasil kabur ke atas gedung, Akira pun mulai berpikir sesuatu. Wabah zombie memang sangatlah berbahaya. Namun ia menyadari bahwa dengan adanya wabah zombie, kini ia tidak perlu bekerja dan bisa melakukan apapun yang ia inginkan. Akira melihat sisi positif dari kemunculan wabah zombie. Karena yang ia rasakan, dunia realita bekerja di perusahaan jauh lebih menyeramkan daripada wabah zombie. Dalam keadaan itu, ia pun teringat dengan Ohtori dan memutuskan untuk menghubunginya. Dan tak diduga, Ohtori ternyata masih hidup dan terjebak di sebuah hotel. Dengan bersemangat, Akira pun bergegas menuju hotel itu untuk menyelamatkannya. Dan saat ia turun ke bawah melewati pipa, Akira melihat sepasang suami istri yang masih selamat. Pada saat itu, Akira tiba-tiba menawarkan bantuan kepada suami istri itu dan berjanji akan kembali membawakan beberapa makanan dan buah-buahan untuk mereka. Dengan bersemangat, Akira pun mengayuh sepedanya dan mulai melewati para zombie yang ada di sana. Singkat cerita, Akira telah sampai dan berhasil masuk ke dalam hotel. Di sana, ia menemukan Ohtori yang sedang ketakutan. Dan sialnya, Ohtori ternyata tidak sendiri, melainkan sedang bersama bos perusahaan Master Shot yang kini telah berubah menjadi zombie. Akira pun berusaha melindungi Ohtori dari zombie itu. Setelah berhasil mengalahkan zombie itu, tiba-tiba saja Ohtori berubah menjadi zombie karena ternyata Ohtori telah tergigit dari zombie bos Master Shot tersebut. Dengan rasa kecewanya, Akira pun pergi meninggalkan Ohtori. Namun sebelum ia pergi, ia menyatakan perasaannya pada zombie Ohtori. 入社してからずっとマジでめちゃくちゃ大好きでした。 Sesampainya di apartemen, ia pun kembali melewati kamar Pasutri yang menitip mie instan kepadanya. Namun naas, terlihat kamar itu sudah berantakan dan penuh bercak darah. Meskipun ia merasa sedih dan kecewa, Akira tak ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan sia-sia. Hingga akhirnya, ia pun membuat 100 daftar keinginan yang ingin ia wujudkan sebelum ia tergigit dan berubah menjadi zombie. Dan dengan adanya 100 daftar keinginan itu, Akira pun semakin bersemangat menjalani kehidupannya yang sudah ia impikan sejak lama. Dimulai dari membersihkan kamar, membeli makanan tanpa melihat harga, mengecat rambut, membuat gambar dirinya di sebuah gedung, dan menghidupkan kembang api di dekat menara. Meskipun ia masih dikejar oleh para zombie, semuanya ia lakukan dengan rasa bahagia. Di hari kelimanya, Akira terlihat sedang menuju sebuah minimarket untuk mengambil beberapa bumbu masakan. Dan tak diduga, Akira bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Shizuka. Berbeda dari Akira, Shizuka bertahan hidup dengan berbekal alat-alat pelindungan dan pertahanan yang ia miliki. Dan dari pertemuan itu, Akira baru mengetahui bahwa para zombie itu sensitif terhadap suara. Di saat itu, Shizuka merasa kesal karena Akira berusaha menyelamatkan seseorang yang tidak ia kenal. Karena hal itu akan membahayakan dirinya sendiri. Seharusnya dalam situasi seperti ini, Akira harus bisa menghindari resiko dan lebih memikirkan diri sendiri dibandingkan orang lain. Yang akhirnya, Shizuka memutuskan untuk pergi. Karena menurutnya, bergabung dengan Akira hanya akan menyusahkan dirinya saja. Dan sesampainya di rumah, Akira tiba-tiba teringat dengan Kencho. Karena di pertemuan terakhir mereka sempat bertengkar, Akira pun berniat menghubungi Kencho untuk meminta maaf. Setelah dihubungi, Kencho ternyata masih hidup dan terjebak di penginapan Miyabi. Dengan menggunakan setelan football Amerika dan motor Harley yang ia dapatkan, Akira berangkat menuju penginapan Miyabi dan melewati segerombolan zombie yang terlihat kelaparan.
Untuk memancing perhatian para zombie, Akira sengaja menyalakan musik dengan sangat keras. Hingga akhirnya, ia pun bisa melewati para zombie itu dengan mudah. Setelah perjuangan yang panjang, Akira akhirnya berhasil menyelamatkan Kencho dan membawanya kabur dari penginapan itu. Di malam harinya, mereka berdua pun berdamai dan menghabiskan waktu dengan makan di restoran mewah. Kencho berterima kasih kepada Akira dan berkata, mungkin saja Akira bisa menjadi tokoh pahlawan dan menyelamatkan semua orang dari wabah zombie ini. Hal itu pun membuat Akira membayangkan dan bisa mewujudkan impian masa kecilnya, yaitu menjadi superhero yang bisa menyelamatkan banyak orang. Dan di hari berikutnya, Akira dan Kencho memutuskan untuk pergi menuju gedung akuarium marin. Karena sebelum kemunculan wabah zombie, perusahaan dari Akira sempat mendesain kostum yang mampu melindungi manusia dari gigitan hiu. Dan Akira berpikir, jika kostum itu bisa melindungi manusia dari gigitan hiu, maka seharusnya kostum itu juga bisa kebal terhadap gigitan zombie. Di tengah perjalanan mereka, Akira dan Kencho melihat sebuah bis yang terhenti berisikan beberapa penumpang dan Shizuka di dalamnya. Dan naasnya, para penumpang dalam bis itu diserang oleh zombie. Namun beruntungnya, masih ada 2 pramugari, 1 supir bis dan Shizuka yang bisa berhasil selamat dari para zombie itu. Di saat itu, supir bis mengatakan bahwa mereka sedang menuju akuarium marin. Karena kabarnya, di sana banyak pasokan makanan yang cukup dan keamanan bagi orang-orang yang masih selamat. Dan tak disangka, tangan dari supir bis itu ternyata sudah tergigit zombie. Dan ia berusaha untuk menutupinya. Dan pada akhirnya, ketika supir bis itu berubah menjadi zombie, tiba-tiba saja ia menyerang dan menggigit kedua pramugari yang ada di sana. Attention please. Akira dan yang lainnya bergegas menyelamatkan diri, dan mereka bertiga akhirnya bisa berhasil kabur dengan mobil. Tujuan mereka kini adalah pergi menuju akuarium marin. Dengan perjalanan yang cukup panjang, membuat mereka semakin dekat satu sama lain. Bahkan, mereka juga menyempatkan waktu untuk melakukan berbagai kegiatan menyenangkan. Dan di hari ke-10, mereka bertiga akhirnya sampai di akuarium marin. Namun tiba-tiba ban mobil mereka bocor karena ada beberapa paku yang sengaja dipasang di jalan masuk menuju akuarium. Dan saat Akira tersadar, Akira terkejut melihat Kosugi yang merupakan atasannya sudah ada di hadapannya. Ternyata sebelum wabah itu terjadi, beberapa karyawan Master Shot memang sedang melakukan syuting iklan di akuarium itu. Karena memang jalan masuk dan pintu tertutup rapat, mereka pun bisa selamat dan bisa bertahan dengan stok makanan yang ada di sana. Dan di saat itulah, Kosugi mengundang para manusia yang masih selamat untuk datang dan bergabung bersama mereka. Dan faktanya, Kosugi sengaja melakukan itu karena ia menginginkan mereka semua bisa bekerja dan mengurus segala keperluan di akuarium itu. Dengan jaminan diberikan keamanan, keselamatan, serta tercukupi kebutuhannya selama mereka mau bekerja di sana. Di sana juga ternyata ada beberapa zombie yang dikurung oleh Kosugi. Semua itu ia lakukan untuk menakuti mereka semua agar tidak mengkhianatinya jika mereka tidak ingin berakhir menjadi makanan zombie. Secara rutin, Kosugi juga mengirim tim supply untuk pergi mencari makanan atau keperluan lain. Dan di sana, Akira juga ternyata bertemu dengan sepasang suami istri yang sebelumnya meminta bantuan kepada Akira. Setelah itu, Akira kembali merasakan penderitaan hidup sebagai karyawan yang tertekan. Kencho yang melihat itu berniat membantu Akira. Namun, ia ditahan oleh sang suami. Karena jika ia menentang Kosugi, mereka akan dikeluarkan dan menjadi makanan para zombie.
Keesokan harinya, salah satu anggota tim suplai yang ditugaskan mencari makanan tidak menyadari jika ada satu zombie yang masuk ke dalam kontainer, yang pada akhirnya ia pun membawa zombie itu masuk ke area akuarium, dan seketika itu juga menyebabkan kekacauan. Di waktu yang sama, Kencho dan Shizuka mengajak Akira untuk kabur dari tempat itu. Awalnya Akira menolak karena mereka tidak ingin kedua sahabatnya itu menghadapi bahaya di luar sana. Namun setelah Shizuka menyadarkannya, Akira pun akhirnya setuju. Dan tak lama kemudian, mereka pun melihat sekumpulan zombie yang mulai menyerang tempat tersebut. Akira dan yang lainnya segera mengarahkan orang-orang untuk bersembunyi di sebuah ruangan. Saat mereka bertemu dengan Kosugi, Kencho marah kepadanya. Karena sebagai ketua, ia seharusnya tidak meninggalkan para karyawannya. Lalu tiba-tiba keluarlah seekor hiu yang sudah berubah menjadi zombie. Awalnya mereka semua berpikir jika hiu itu tidak akan bisa menghampiri mereka. Namun tiba-tiba saja hiu itu mengeluarkan kaki aneh yang banyak hingga bisa mengejar mereka. Yang akhirnya mereka semua pun pergi dan bersembunyi di sebuah ruangan. Di sana Akira menyadari bahwa Kosugi masih terjebak di luar. Ia pun memutuskan untuk menyelamatkannya. Dan sebelum Akira pergi, Kencho menyarankan Akira untuk memakai kostum hiu yang bisa menyelamatkannya dari gigitan zombie. Dengan pakaian biru anti gigitan ala superhero, Akira pun keluar dan menyelamatkan Kosugi. Karena hiu yang menjadi zombie menjadi semakin kuat, Akira kewalahan untuk menghadapinya. Dan Kosugi yang tak tahu diri tiba-tiba kabur begitu saja. Beruntungnya, Kencho datang dengan alat beratnya dan menyelamatkan Akira. Dan di saat Akira keluar, ia melihat Kosugi yang sedang diserang oleh para zombie. Dan lagi-lagi, Akira memutuskan untuk menyelamatkannya. Dan dengan kostum biru ketat superhero kebal gigitan, Akira bisa berhasil selamat meskipun ia telah diserang oleh beberapa zombie. Dan di waktu yang sama, Kencho juga berhasil melarikan diri dari hiu zombie dengan cara menjebaknya di tembok yang berlubang. Sedangkan Shizuka dengan cepat membawa pengeras suara sebagai penarik perhatian para zombie dan membuat mereka semua terjatuh ke dalam akuarium. Namun tiba-tiba, hiu itu kembali terbebas dan menyerang Kosugi. Di saat itu Shizuka mendapatkan ide untuk bisa mengalahkan hiu itu dengan cara memberikan sengatan listrik kepada kepala hiu yang merupakan kelemahan dari zombie. Dan di sini kita melihat drama dari American Football Baterai yang mengingatkan momen di saat tim mereka kalah diakibatkan keraguan Kenjo saat ingin melempar bola. Di saat itu Akira berusaha meyakinkan Kencho dan berkata bahwa ia pasti bisa melakukannya. Yang akhirnya Kencho pun berhasil mengalahkan rasa takut dan keraguannya. Dan berkat kerjasama mereka, Akira pun berhasil menyetrum hiu tersebut dengan baju ketat ala superhero-nya. Akira dan orang-orang yang masih selamat membagi semua persediaan yang masih tersisa. Mereka memutuskan berpisah dan mencari tempat yang aman tanpa harus mengikuti perintah dari orang lain. Dan sial bagi Kosugi, tidak ada satupun orang yang mau bergabung dengannya. Dan akhirnya Kosugi ditinggalkan sendirian di tempat itu. Dan kini Akira, Kenjo, dan Shizuka melanjutkan perjalanannya dan berniat akan mewujudkan impiannya bersama-sama. Dan melanjutkan 100 daftar keinginan mereka di tengah wabah zombie. Dan film pun selesai. Mungkin segitu aja rangkuman film versi Kivanime. Mohon maaf sekali lagi jika memang banyak poin yang terlewat. Kivanime undur diri. Wassalam.